Mari mengenal pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Fungsi pajak yaitu membiayai pegawai-pegawai dan manfaatnya untuk melakukan pembayaran hingga membayar gaji pegawai negara. Ada 5 jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang keempat, bea meterai. Dan yang kelima, pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut PPHBM. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang perpajakan reklame. Menurut peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang perpajakan reklame, pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas seluruh penyelenggaraan reklame. Sementara itu, menurut pasal 1 angkatan 2 Undang-Undang Dasar Republik Daerah atau UUD DPRD, reklame didefinisikan sebagai alat, benda, perbuatan atau benda media bentuk dari rangka coraknya dirancang digunakan komersial. Perkenalan, memperkenalkan pengajuran, mempromosikan atau menarik perhatian terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat secara umum. Secara umum, reklame dibedakan jadi dua jenis, yakni reklame produktif dan reklame non-produktif. Reklame produktif adalah reklame yang berisi informasi mengenai barang dan jasa guna keperluan. Perkenalkan, nama saya Abraham Putar Emmanuel Tinakaju. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur perpajakan. Yang pertama itu sebagai anggaran atau penerimaan budgeter. Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan yang didapati negara dari sektor pajak masuk ke dalam anggaran pendapatan pajak dan juga masuk ke dalam anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri, peran pajak sebagai budget bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama, di mana pajak yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana pada kas negara sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua, ada pajak berperan untuk mengatur atau regulator. Peran pajak sebagai regulator menjadi suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut juga sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulator merupakan pelengkapan dana fungsi budget. Peran pajak sebagai regulator ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk membiayai pajak. Yang ketiga adalah pajak berperan sebagai stabilitas. Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilitaskan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilitaskan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi, seperti misalnya adanya kebijakan stabilitas harga dan ditujukan oleh menekan laju inflasi. Yang keempat ada pajak berperan sebagai retribusi pendapatan. Beberapa tahapan atau alur dalam perpajakan di Indonesia, yaitu pertama, wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pajak wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui e-registration secara online. Yang kedua, setelah terdaftar wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang
dalam sebuah periode tertentu. 3. Setelah mengetahui beberapa pajak terhutangnya, wajib pajak segera membayar ke bank, persepsi atau kantor pos. 4. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan SPT dan melaporkannya secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau mengirimkannya melalui jasa pengiriman pajak atau dokumen. Setelah menyerahkan SPT yang sudah diisi, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT tersebut. Tantangan pemungutan pajak. Peran vital pemungutan pajak harus berhadapan dengan realitas masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan. Sebagai perbandingan, dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April 2012 hanya sebesar 22 juta. Padahal dengan asumsi penghasilan tidak kena pajak sebesar 24,3 juta per tahun, jumlah yang bisa terjaring akan lebih dari itu. Adapun jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 22 juta orang tersebut di tahun 2012 menanggung kontribusi penerimaan sebesar 200 triliun yang dialokasikan untuk fasilitas umum yang dinikmati kurang lebih 218 juta jiwa lainnya. Terkadang, masyarakat banyak yang belum memiliki NPWP bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tetapi justru karena mereka belum paham dan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait kewajiban perpajakan. Selain beberapa hal tersebut, kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Ini yang menjadi tantangan pemungutan pajak. Pemungutan pajak masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Alur administrasi pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui e-registration secara online. Setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terhutang dalam sebuah periode tertentu. Setelah mengetahui beberapa pajak terhutangnya, wajib pajak segera membayar ke bank persepsi atau kantor pos. Wajib pajak mengisi surat pemberitahuan SPT dan melaporkannya secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau mengirimkannya melalui jasa pengiriman pajak atau dokumen setelah menyerahkan SPT yang sudah diisi. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katrin Carolina Novitangirang. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pembayaran pajak. Membayar pajak adalah salah satu tahapan dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak. Mekanisme pembayaran pajak dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, membayar sendiri pajak yang terutang, dan yang kedua, membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Yang ketiga, membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun oleh pihak yang ditunjukkan oleh pemerintah. Yang keempat, pembayaran pajak-pajak lainnya. Yang pertama, membayar sendiri pajak. Pajak penghasilan sendiri pajak yang terutang meliputi 1. Pembayaran angsuran pajak penghasilan setiap bulanan. Yang kedua, pembayaran kekurangan PPh selama setahun.
Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Yang dimaksudkan dengan pihak lain di sini adalah pemberi penghasilan pemberi kerja yang ditugaskan untuk memungut pajak. Yang ketiga, pembayaran PPN kepada pihak penjualan atau pemberi jasa ataupun pihak yang ditunjukkan oleh pemerintah. Tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau penggantian nilai ekspor. Dan yang terakhir, mekanisme pembayaran pajak-pajak lainnya meliputi pembayaran PBB, yaitu pelunasan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang dan pembayaran bea materai. Untuk daerah Jakarta dan daerah tertentu, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu. Sekian saja dari saya.